Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi. Yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran biologi untuk kelas 10 semester 2. Kita akan membahas dengan materi fungi atau jamur. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, sahabat edukasi, kalian harus dapat mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara produksi, dan mengaitkannya dengan peranannya dalam kehidupan. Kita akan dengarkan bersama-sama percakapan Ibu Ana Triana Mayah dari SMA Negeri 2 Kalianda, juga nanti ditemani oleh Akbar, Fadila, dan Safira. Ayo kita dengarkan bersama. Selamat berjumpa sahabat edukasi, khususnya untuk anak-anak SMA kelas 10. Kali ini kita akan belajar mengenai fungi atau jamur. Marilah kita mendengarkan percakapan teman-teman kita berikut ini. Aduh, gatal sekali. Kemarin sehabis pulang dari kemah, kok sekarang kakiku jadi gatal gini ya? Aduh, ini kenapa ya? Kok muncul putih-putih gini di sela jari kakiku? Kamu kenapa? Kok garuk-garuk kaki terus? Ayo serius, perhatikan pelajaran. Entar ketahuan Bu Ana, beliau marah loh kalau kamu garuk-garuk kaki terus. Iya nih, kamu buka sepatu gitu, baunya kemana-mana tahu. Emang gara-gara apa? Kok bisa-bisanya kena gatal-gatal gitu? Hayo, nggak mandi ya kamu? Saya mandi kok 3 kali sehari malah. Lah terus, itu awalnya kenapa dong? Awas, Bu Ana kesini tuh. Akbar, Safira, Fadila, kalian ngobrolin apa? Kok nggak memperhatikan pelajaran? Kita kan lagi praktikum tentang fungi atau jamur ini. Mana jamur yang ibu tugaskan untuk dibawa per kelompok? Apa tiap kelasnya kalian bawa contoh jamurnya? Ini Bu jamurnya. Saya bawa jamur tempe Bu, dari kelas Zygomycotina. Saya juga bawa jamur papan Bu. Ini saya ambil dari batang kayu yang udah mati. Kayaknya ini dari kelas Basidiomycotina deh Bu. Kalau saya bawa jamur ini Bu. Ini jamur yang sering dipakai sebagai bahan pembuatan tekwan Bu. Namanya jamur kuping dari kelas Basidiomycotina, sekelas dengan jamur papan yang dibawa Syafira Bu. Benar Fadila, jamur kuping dan jamur papan memang sekelas, yaitu dari kelas Basidiomycotina. Kamu tahu kenapa mereka digolongkan dalam kelas yang sama? Karena mereka sama-sama memiliki tubuh buah Bu. Tubuh buah itu yang disebut sebagai basidiokarp ya Bu? Iya, benar Safira. Nah, terus kamu, Akbar, kamu bawa jamur apa? Ini Bu, jamur gatal ini loh Bu. Loh, kenapa kaki kamu Akbar? Ini nih Bu, pas kemarin kemah, semalaman saya tidur di tenda tanpa buka sepatu Bu. Sekarang jadi gatal gini Bu. Tuh, putih-putih di sela jari-jari kakiku. Sepertinya ini jamur kan Bu? Kenapa Akbar berkesimpulan kalau itu jamur? Hehehe. Ini Bu, dari buku ini mengatakan jika ciri-ciri jamur adalah 1. Eukariotik, 2. Uniseluler dan multiseluler, 3. Heterotrof, 4. Tidak berklorofil, 5. Dinding sel tersusun atas kitin, 6. Penghasil spora, 7. Tubuh bertalus, 8. Hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Nah, yang bikin saya yakin kalau ini jamur adalah yaitu hidup di tempat yang lembab dan mengandung zat organik. Jamur di kaki saya ini bisa tumbuh karena kaki saya lembab kan Bu? Kamu benar Akbar. Selain itu, jamur juga berkembang biak dengan spora. Jadi kamu harus hati-hati. Jika terus menggaruk-garuk kaki seperti itu,
maka spora jamur akan cepat menyebar kemana-mana. Misalnya, setelah memegang kaki, kemudian kamu memegang leher, maka spora jamur akan terbawa oleh jarimu dan akibatnya jamurnya ikut tumbuh di leher. Ih, serem Bu. Emang ini jamur apa Bu? Kan gak kelihatan, cuma terasa gatal dan berwarna putih aja. Bentar Bu, saya tahu jawabannya. Itu jamur panu ya Bu? Haha, Akbar panuan ya. Ibu, gimana cara membasminya, Bu? Saya nggak mau kalau justru jadi nyebar kemana gitu, Bu. Help me. Iya, ibu mengerti. Panu memang susah sekali diberantas karena dia memiliki haustoria, yaitu hifa jamur yang mampu menembus jauh ke dalam substrat inangnya. Makanya kalau mengobati jamur harus sampai tuntas. Walau nanti gatalnya sudah hilang, tetap harus diberi salep obat hingga benar-benar mati sporanya, baru nggak muncul lagi. Walaupun terkadang saat kulit lembab, maka spora akan kembali tumbuh. Intinya adalah kulit harus selalu tetap kering. Oh, gitu ya Bu. Siap, Bu. Saya akan membasmi melawan panu. Semangat ya Akbar. Bu, memangnya ada berapa kelas jamur ya Bu? Yang saya tahu, jamur tempe dari kelas Zygomycotina dan jamur papan dari kelas Basidiomycotina. Selanjutnya, apa lagi Bu? Saya tahu Bu, masih ada 2 kelas lagi pada jamur, yaitu kelas Ascomycotina dan Deuteromycotina Bu. Benar Fadilah. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaan ciri keempat kelas jamur tersebut? Kayaknya saya bisa deh Bu. Ada 4 kelas pada fungi Bu. Yang pertama, Zygomycotina, berkembang biak secara generatif dengan menggunakan zigospora. Jamur ini tidak memiliki tubuh buah, melainkan hanya tersusun dari hifa yang membentuk miselium atau kumpulan hifa. Contohnya jamur tempe atau Rhizopus oryzae Bu. Yang kedua, Ascomycotina, berkembang biak secara generatif dengan menggunakan ascospora. Jamur ini memiliki tubuh buah yang disebut ascocap, yang bentuknya seperti botol atau labu dan ada yang berbentuk piala terbuka. Contohnya jamur dari kelas Ascotina adalah jamur kecap, yaitu jamur yang dipergunakan untuk memfermentasi kacang kedelai menjadi kecap. Nama jamurnya Aspergillus wenti Bu. Kamu benar Fadilah. Contoh jamur Ascomycotina yang kamu sebutkan tadi merupakan jamur yang multiseluler, yang tersusun dari banyak sel. Namun ada juga loh jamur dari kelas Ascomycotina yang uniseluler, alias tubuhnya hanya terdiri dari spora saja, tidak memiliki hifa, bahkan tidak memiliki ascocap maupun tubuh buah. Ayo, ada yang tahu nggak jamur apa itu? Jamur ragi ya, Bu. Apa itu? Sak-sak apa gitu namanya, Bu? Iya, bener Bar. Namanya Saccharomyces cerevisiae. Bener nggak tuh Bu? Untuk buat roti ya Bu, pengembangan roti donat tuh. Ada juga ya Bu, untuk buat obat antibiotik, yaitu Penicillium caudatum dan Penicillium chrysogenum. Pokoknya saya ingat kalau terakhirnya seperti Penicillium caudatum dan Penicillium chrysogenum. Itu untuk buat antibiotik. Iya, benar. Dan kalau terakhirnya titi seperti Penicillium roqueforti dan Penicillium camemberti, itu untuk buat keju. Benar kan, Bu? Kalian benar, Akbar dan Safira. Nah, terus selain Zygomycotina dan Ascomycotina, masih ada 2 lagi tuh. Apa coba? Yang ketiga, Basidiomycotina Bu. Jamur dari kelas ini memiliki ciri berkembang biak secara generatif dengan basidiospora dan memiliki tubuh buah yang disebut sebagai basidiocap. Basidiocap dari jamur ini cukup besar Bu, sehingga bisa dilihat langsung dengan mata tanpa menggunakan alat bantu mikroskop. Misalnya jamur merang atau Volvariella volcaceae yang bisa dikonsumsi. Kamu benar sekali Fadilah. Kalau jamur yang ada di Taiwan itu warna hitam-hitam, jamur bisa dimakan dan rasanya kenyal-kenyal gitu. Itu jamur apa ya, Bu? Itu jamur kuping kan Bu?
Nama ilmiahnya Auricularia polytricha, juga berasal dari kelas Basidio mycotina. Benar, Safira. Nah, tadi udah 3 kelas jamur yang disebutkan Fadila, yaitu yang pertama Zygomycotina, contohnya jamur tempe. Terus yang kedua Ascomycotina, contohnya jamur untuk buat kecap, antibiotik, dan lain-lain. Dan yang ketiga kelas Basidiomycotina, contohnya jamur kuping dan jamur merang. Masih ada 1 kelas lagi nih, ini musuhnya Akbar ini. Hehehe. Iya Bu, 1 kelas lagi yaitu jamur Deuteromycotina, contohnya jamur panu. Musuh saya banget nih. Jamur dari Deuteromycotina berkembang biak secara generatifnya pakai apa, Bu? Nah, tadi Safira bertanya jamur dari Deuteromycotina itu berkembang biak secara generatifnya pakai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Itu belum diketahui alat perkembangbiakan secara generatifnya, Bu. Apakah pakai zigospora seperti Zygomycotina atau pakai ascospora seperti Ascomycotina? Atau bahkan pakai Basidiospora seperti Basidiomycotina, Bu. Semua jamur yang belum diketahui alat perkembangbiakan generatifnya dikelompokkan ke dalam kelas Deuteromycotina, Bu. Berarti jamur MJ nih, mak jelas. Bisa aja kamu Akbar. Emang mak jelas sih. Nah, selain panu atau yang nama latinnya Tinea versicolor, ada juga loh jamur kurap, yaitu Trichopitan dan Epidermophyton, serta jamur penyebab penyakit kutu air alias Tinea pedis. Nah, semuanya itu termasuk dalam kelompok Deuteromycotina. Wah, berarti contoh jamur dari Deuteromycotina adalah jamur PKK dong Bu. Panu, kurap, dan kutu air. Iya, benar kamu Akbar. Jadi, Deuteromycotina itu adalah divisio dari kingdom fungi yang digunakan untuk mengklasifikasikan jamur yang tidak termasuk ke dalam divisio lainnya karena spora seksualnya belum diketahui. Deuteromycotina itu disebut jamur yang tidak sempurna atau jamur fungi imperfecti. Dahulu jamur oncom itu namanya Monila cytophylla dan dimasukkan ke dalam kelas Deuteromycotina. Namun, setelah diketahui bahwa jamur ini bereproduksi dengan ascospora, ia dipindahkan ke dalam kelompok divisio Ascomycotina dan namanya diubah menjadi Neurospora crassa. Oh, begitu iya, ya, iya. Bu. Iya, benar juga kamu Akbar. Jadi, Deuteromycotina adalah divisio dari kingdom fungi yang digunakan untuk mengklasifikasikan jamur yang tidak termasuk ke dalam divisio lainnya karena spora seksualnya belum diketahui. Deuteromycotina itu disebut juga sebagai jamur tidak sempurna atau fungi imperfecti. Dahulu jamur oncom itu namanya Monilia cytophylla dan dimasukkan ke dalam kelas Deuteromycotina. Namun setelah diketahui bahwa jamur ini bereproduksi dengan ascospora, ia dipindahkan ke dalam kelompok divisio Ascomycotina dan namanya diubah menjadi Neurospora crassa. Oh, iya, iya. gitu ya, Bu. Bu, saya pernah lihat tuh iklan cat tembok anti jamur yang katanya bisa mencegah jamur hidup di tembok dinding rumah. Nah, yang saya heran, emang ada ya Bu jamur hidup di tembok? Iya, bener, Bu. Kalau saya pernah juga mengalami kejadian aneh tuh, Bu. Waktu itu, saya membiarkan pakaian basah tanpa dicuci di sudut kamar mandi. Sebelum mudik tuh, Bu. Begitu balik ke kosan, ternyata pakaian basah saya ditumbuhi oleh bintik-bintik hitam. Kata ibu saya, itu sih jamur. Apa iya ya, Bu? Kok bisa jamur tumbuh di pakaian basah? Wah, bagus sekali penemuan kalian.
Sebenarnya itulah yang dijelaskan oleh kata kosmopolitan. Nah, jamur itu bersifat kosmopolitan. Itu artinya jamur bisa tumbuh dan dijumpai di mana saja. Yang penting syarat hidupnya terpenuhi, yaitu lembab. Apalagi kalau terdapat juga sisa zat organik di situ. Lengkaplah sudah persyaratan jamur untuk tumbuh. Tapi kan Bu, dari mana spora jamur tersebut berasal? Misalnya jamur yang tumbuh pada pakaian basah ataupun tembok dinding rumah, Bu. Nah, kalian tahu tidak? Spora jamur itu amatlah kecil, sehingga dengan mudah terbawa oleh angin. Oh, jadi seperti itu ya, Bu? Fadilah, sebenarnya jamur itu gimana sih? Termasuk menguntungkan atau merugikan ya? Ya dua-duanya lah, bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Wah, kalau kata saya sih merugikan. Kan jamur itu parasit. Nih contohnya panu saya. Ih, malu sih Panu kok ditunjuk-tunjukin ke orang-orang. Takut nular ke saya. Enggak ah. Loh, saya kan baik Rah. Mau berbagi pada sesama gitu. Ih, enggak ah. Sana ah, jauh-jauh. Duh, segitunya. Kok jadi berantem gini? Udah ah, Bu Ana udah datang tuh. Kalian lagi apa nih? Kumpul lagi di sini ya? Iya nih Bu, masih berbincang-bincang tentang jamur kemarin Bu. Iya Bu, kalau kemarin kan kita udah bahas tentang klasifikasi jamur tuh, yang ada 4 kelas itu. Iya Bu, saya juga masih ingat kok. Ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Iya benar. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan jamur yang merugikan dan yang menguntungkan dalam kehidupan. Terus mencari sebab mengapa jamur tersebut bisa bersifat merugikan. Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa jamur bisa bersifat merugikan ya? Nih, jawabannya gini nih. Sebenarnya jamur bersifat merugikan itu pasti tujuannya untuk mempertahankan hidupnya. Kalau tumbuhan, ia mampu berfotosintesis, maka tumbuhan tidak tergantung dengan makhluk hidup lain seperti layaknya jamur untuk bertahan hidup. Nah, kalau jamur kan tidak bisa berfotosintesis atau memproduksi makanannya sendiri seperti tumbuhan. Jamur itu heterotrof. Sepenuh hidupnya, jamur menggantungkan diri dari hasil metabolisme makhluk hidup lain yang menjadi inangnya. Makanya jamur bisa bersifat sebagai parasit yang merugikan. Tapi nggak semua jamur parasit. Kemampuan jamur untuk menguraikan zat organik kompleks dari sisa makhluk hidup yang sudah mati dapat menjadikan jamur bersifat juga sebagai dekomposer, sehingga tidak hidup sebagai parasit melainkan bersifat sebagai saprofit. Berarti jamur merugikan bila bersifat sebagai parasit. Namun bisa juga menguntungkan bila bersifat sebagai saprofit, karena membantu proses pembusukan makhluk hidup yang telah mati ya Bu. Misal membusukkan daun-daun yang gugur di tanah. Kan bisa jadi kompos tuh dengan bantuan aktivitas jamur. Kamu benar Fadilah. Kalian tahu tidak? Jamur ada juga loh yang dalam hidupnya melakukan simbiosis mutualisme dengan makhluk hidup lain. Saling take and give gitu. Jamur Jamur apaan apa itu, Bu? Bentar. Simbiosis mutualisme kayak kerbau dan burung jalak ya Bu? Saling menguntungkan gitu. Emang jamur ada yang melakukan simbiosis gitu ya Bu? Tuh, aku juga baru tahu nih Bu. Ih, makanya dijelaskan dulu sama Bu Ana. Udah, kita denger aja jamur apa itu. Baik, Ibu jelasin ya. Nah, dalam melakukan simbiosis mutualisme dengan organisme lain, fungi atau jamur dapat membentuk dua hal, yaitu lumut kerak dan mikoriza. Yang pertama, lumut kerak atau lichens. Lumut kerak atau lichens itu merupakan hasil simbiosis dari jamur mycobion, yaitu Ascomycotina,
dan Basidiomycotina dengan alga Phycobion, yaitu Chlorophyta dan Cyanobacteria. Terus yang kedua Mycorrhiza. Nah, kalau mycorrhiza itu merupakan hasil dari simbiosis dari jamur dengan akar tumbuhan. Mekanisme simbiosis mycorrhiza yaitu jamur mendapatkan asam amino dan glukosa dari tumbuhan. Kemudian jamur akan menyediakan air dan mineral bagi tumbuhan, menyediakan hormon pertumbuhan bagi tumbuhan, dan melindungi akar tumbuhan dari infeksi. Atau lebih singkatnya begini, tumbuhan akan memberikan hasil fotosintesis ke jamur dan tumbuhan sendiri akan mendapatkan air dan mineral yang disediakan oleh jamur. Oh, lumut kerak ya, Bu? Lumut kerak itu yang sering tampak di batang pohon mangga bukan, Bu? Wah, bener banget tuh Fadilah. Lumut kerak itu dianggap sebagai tumbuhan perintis, terutama dalam suksesi primer. Karena habitatnya terdapat di batang pohon, di tanah, bahkan di batuan. Lumut kerak memiliki soredium, yaitu ganggang yang diselubungi hifa jamur, yang kemudian akan menghasilkan spora berupa soredia. Lumut kerak itu ada 3 macam. Yang pertama, krustos. Bentuknya seperti bercak atau kerak yang menempel pada pohon. Yang kedua, folios. Bentuknya seperti daun yang dijumpai pada bebatuan. Dan yang ketiga, furtikos. Bentuknya seperti serabut, jenggot, atau semak yang juga dijumpai pada batang pohon. Lumut kerak itu sendiri dianggap sebagai indikator kebersihan pada suatu tempat. Makin banyak lumut kerak ditemukan, terutama pada jenis furtikos, itu menandakan jika wilayah tersebut udaranya masih bersih atau belum tercemar. Oh, begitu ya, Bu. Terus Bu, yang satu lagi mycorrhiza ya Bu. Mycorrhiza itu apa Bu? Iya Bu, mycorrhiza itu apa Bu? Oh itu, mycorrhiza itu merupakan simbiosis dari jamur dengan akar tumbuhan. Tumbuhan yang banyak mengandung mycorrhiza dalam akarnya yaitu tumbuhan kacang-kacangan. Kalau kalian perhatikan, akar pada tanaman kacang-kacangan itu akan tampak bintil-bintil kecil pada akarnya. Nah, bintil-bintil itulah mycorrhiza. Coba Fadilah, tahu nggak? Mycorrhiza itu ada 2 nih. Apa aja? Yang pertama, ektomycorrhiza. Yang kedua, endomycorrhiza, Bu. Iya, benar. Ektomycorrhiza itu bila hifa jamur menyelubungi akar tumbuhan sehingga memperluas bidang penyerapan jamur. Namun, hifa jamur tidak sampai menembus ke dalam jaringan kortek akar. Kalau endomycorrhiza yaitu apabila hifa jamur yang masuk hingga menembus ke dalam jaringan kortek yang mengakibatkan hifanya tidak terlihat dari luar. Oh, begitu ya Bu. Berarti banyak sekali ragam jamur ya Bu. Iya, jamur itu memang banyak sekali. Namun kalau secara garis besar, kingdom jamur ini kalau dibedakan berdasarkan bentuk tubuhnya bisa dikelompokkan jadi 3. Yang pertama, kamir atau yes, yaitu jamur uniseluler yang dikenal sebagai ragi. Contohnya Saccharomyces. Oh, itu dari kelas Ascomycotina ya, Bu? Saccharomyces cerevisiae, Bu. Iya, itu Saccharomyces cerevisiae. Terus yang kedua itu kapang atau mold. Kapang atau mold itu sendiri merupakan fungi multiseluler yang terbentuk dari benang atau filamen. Contohnya Rhizopus oryzae untuk buat tempe dan Aspergillus wenti untuk buat kecap. Aku tahu Bu, Rhizopus oryzae pembuat tempe dari kelas Zygomycotina dan Aspergillus wenti pembuat kecap dari kelas Ascomycotina. Kamu benar Safira. Nah, satu lagi nih yang ketiga. Ada yang tahu nggak nih?
Saya Bu. Yang ketiga itu cendawan atau mushroom, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah atau fruiting body. Fruiting body itu pasti dari kelas Basidiomycotina. Wah, hebat kalian semua ya. Ibu bangga banget nih sama kalian yang memiliki sifat ingin tahu. Kalau membahas sesuatu pasti sampai tuntas. Iya dong Bu, soalnya saya suka dengan pelajaran biologi. Iya Bu, saya juga suka pelajaran biologi. Wah, Ibu senang sekali mendengarnya. Coba, untuk mengulang materi fungi yang udah kita bicarakan sebelumnya, Ibu kasih pertanyaan, kalian jawab ya. Asia Bu. Nah, Ibu mulai ya. Kalau spora jamur di tempat lembab akan tumbuh menjadi apa nih? Benang-benang hifa kan Bu? Bener. Nah, kedua, kalau jamur tempe itu nama latinnya apa coba? Rhizopus oryzae Bu. Sip banget. Kemudian kalau jamur untuk buat kecap, apa tuh namanya? Aspergillus wenti Bu. Nah, bener nih. Nah, Ibu kasih pertanyaan berikutnya ya. Bagian hifa jamur yang mampu menembus tubuh inang untuk menyerap zat-zat hara yang dibutuhkan oleh jamur. Apa namanya? Fadilah tahu Bu, kalau nggak salah namanya Haustoria kan Bu? Wah, hebat semua nih. Fadila semuanya inget ya. Oke, Ibu lanjutin ya. Kalau jamur untuk buat antibiotik, apa tuh? Itu Bu, yang terakhirnya yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Akbar bener nih. Kalau buat keju ada juga loh penicillium. Penicillium apa coba? Saya Bu, yang akhirnya titi, yaitu Penicillium reucoforti dan Penicillium camemberti. Nah, bener lagi nih. Terus kalau bagian tubuh jamur yang bisa dimakan disebut? Itu Bu, tubuh buah atau Basidiocap pada jamur Basidiomycotina. Bener nih. Kalau kumpulan hifa jamur akan membentuk apa? Miselium Bu, terus ntar miselium dapat membentuk tubuh buah deh. Wah, pada hafal semua ya. Sekarang Ibu kasih pertanyaan agak susah nih. Perhatikan baik-baik ya. Benang-benang hifa jamur membungkus alga di dalamnya. Terus digunakan untuk berkembang biak. Nah, ini disebut apa nih? Itu dilihan kan Bu? Apa itu Lihens? Ih, itu loh, simbiosis antara alga dengan jamur seperti yang sering kita sebut sebagai lumut kerak, yang sering tampak seperti koin-koin putih di batang pohon loh. Kayaknya di pohon mangga depan rumahmu ada tuh Bar, inget nggak? Iya, banyak. Oh, Lihens itu sama dengan lumut kerak ya? Hehehe, sorry lupa nih. Ih kamu, barusan juga diceritain tuh sama Bu Ana, kalau lumut kerak itu ya Lihens. Iya, terus jawabannya apa nih? Ibu ulang nih pertanyaannya ya. Kumpulan benang hifa akan membentuk struktur khusus dengan alga di dalamnya dan digunakan untuk berkembang biak. Terdapat pada lihen. Nah, ini disebut apa? Soredia atau soredium Bu? Wih, Fadilah hafal semua Bu. Ih biasa aja kali, kalian juga hebat kok. Safira, Akbar, Fadilah, kalian semua hebat kok. Ini kan latihan, cuma sekedar membantu kalian mempelajari jamur atau fungi. Kalau gitu, Ibu pamit dulu ya. Masih ada yang harus Ibu kerjakan. Kalau kalian masih mau lanjut tanya jawab, boleh kalian lanjutkan sendiri. Pesan Ibu, tetaplah semangat menuntut ilmu ya. Baik Bu, sampai jumpa di kelas Bu. Sahabat edukasi, kesimpulan pelajaran hari ini yaitu jamur berdasarkan alat perkembangbiakan generatifnya dikelompokkan ke dalam 4 divisio, yaitu Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan yang terakhir Deuteromycotina. Namun, berdasarkan bentuk dan ukurannya, jamur juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok kamir atau yes apabila tubuhnya hanya berupa spora.
Yang kedua, kelompok kapang atau mold, yaitu apabila tubuhnya berbentuk filamen. Dan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok cendawan atau mushroom, apabila tubuhnya memiliki tubuh buah. Kemudian, berdasarkan kemampuannya bersimbiosis, jamur dapat membentuk dua hal. Yang pertama, membentuk lichens atau lumut kerak, yang merupakan simbiosis antara jamur dengan alga atau ganggang. Yang kedua, membentuk mikorizа, yaitu simbiosis antara jamur dengan akar tumbuhan kacang-kacangan. Nah, demikian tadi kita mendengar bersama-sama pembahasan tentang materi jamur. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat edukasi dimanapun kalian berada, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah diberikan. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.